Wow, 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 wow. Cup. Subscribe. Klik. Wow, begonol. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di Muntung Cupi. Cup, Jako. Nah, di sebelah ulun lah ini sudah ada Kak Hajriansah. Nah, jadi Kak Hajriansah ini narasumber ulun yang kedua. Tapi kesempatan kali ini, ulun hendak memandirakan tentang Lain kampung buku nih lah, lain kampung buku. Kemarin kan tentang kampung buku. Nah, Sidin sebagai kurator pameran. Nah, kurator ya Sidin ini artinya orang yang mengkurasi atau menyeleksi lukisan gasan dipamerkan. Pada kesempatan pameran lukisan membaca misbah. Nah, apa saja nanti tentang pameran ini dan siapa itu pamisbah. Nah, nanti akan menjelaskan oleh Sidin lah. Karena kita ini kan sudah lawas nih, kada update nih. Filosofi cupi ini kan. Nah, jadi kayak apa kabarnya nih? Baik aja kan? Alhamdulillah, baiklah, sehatlah. Akan dijauhkan dari kopi. Amin. Ya, dijauhkan dari Covid, didekatkan dengan kopi ya. Nah. Masalah. Ya. Nah, jadi ini pameran ini tentang pamisbah lah. Iya. Nah, kenapa jadi artinya temanya pada yang pameran ini tentang pamisbah? Jadi kita mundur dulu ke belakang. Iya, mundur ke belakang. Nah, ini Sanggar Solihin, atau Sanggar Seni Rupa Solihin ini kan sudah 3 tahun terakhir ini buat program tahunan. Oke. Nah, setiap tahun di akhir tahun, di tahun yang ketiga, Ya. kita memamerkan karya kawan-kawan pelukis Kalsel secara lebih apalah. Kalau biasanya yang pameran Taman Budaya kan itu pameran bersama banyak. Oke. Nah, kalau pameran yang diadakan Sanggar Solihin lebih memberi tekanan kepada figur atau apa ketokohan atau apalah pelukisnya secara perorangan gitu, karyanya lebih kuat. Nah, tahun ketiga ini, kalau sebelumnya yang pertama kita memamerkan pameran tunggal Haji Rijal, Karijal. Oh, oke. Ini yang karya ada di di sini. Terus yang tahun kedua 2019 kemarin kita memamerkan Ahmad dan Mawi. Oh, oke. Nah, yang tahun ketiga ini kita hasil diskusi bersama kawan-kawan pengurus sanggar. Kita hendak membuat awalnya hendak membuat pameran tunggal pamisbah. Oh, Rencananya kayak itu. Jadi pamisbah hendak kita sorangan. ya. Tapi ujian pamisbah aku kemungkinan bisa kada sanggup ini ngejar waktunya. Ya. Nah, di situ ini kan mundur artinya kita pertengahan tahun rencananya. Oh, pertengahan tahun tadi lah. Karena ada Covid lah. Kan. Iya. Lawan pamisbah juga kita takon berapa kali ya pamisbah kita umpatin progres Sidin kan. Iya. Ya Sidin kayaknya kada mungkin aku pada kawan ngejar kalau harus bisa 15 lukisan atau ya sekitar 15 atau 20 lukisan kada sanggup. Oke. Nah, makanya waktu itu kalau kita langsung ubah haluan. Ubah haluan. Ya udah kita pameran bersama aja, tapi tetap jagaunya atau tokohnya itu pamisbah. Tetap pamisbah yang paling banyak karyanya. Lalu kita ngundang beberapa kawan-kawan pelukis yang lain. Sekalsel lah, ada yang dari Banjarbaru, ada yang dari Rantau, ada yang dari Tanah Laut, ada yang dari Batola, termasuk Banjarmasin sendiri. Kita undang untuk merespon pamisbah, membaca misbah atau mengapresiasi misbah. Apa itu membaca misbah? Membaca misbah itu maksudnya adalah melukis baik itu figur pamisbah atau gagasan-gagasan yang selama ini menjadi objek lukisan pamisbah di dalam karya-karya seni lukisnya. Nah, makanya kita beri surat undangan ke kawan-kawan, kita jelaskan ini kayak ini anunya. Silahkan berkreasi masing-masing kayak apa di dalam pikiran kawan-kawan itu kalau harus melukis figur pamisbah atau gagasan pamisbah itu kayak apa. Kita serahkan ke masing-masing. Kita seleksi tuh. Dari berapa yang kita undang sekitar 20-an, akhirnya kita ambil cuma 19. Ada yang berapa masuk Kak lukisannya? Rata-rata itu ada yang ngirim 2, ada yang ngirim 3, ada yang ngirim 1, ada 2. Nah, lalu kita seleksi
terpilihlah 19 orang untuk mendampingi Pamisbah. Iya. Tadinya rencana kita dapat memamerkan karya Pamisbah itu sekitar 6 atau 8 karya. Tapi ternyata di luar ekspektasi, karyanya gagal. Oh iya. Dan Sanggar Solid ternyata kada kawa memuat lebih dari itu. Ruangannya. Akhirnya ya sudah kita putuskan Pamisbah 4 aja. Karena karya Pamisbah pun ternyata gagal. Iya. Ini salah satunya lah. Ini salah satunya kan berapa nih? Berapa ukur itu? 120 kali 165. kali 165. Ini karya terbaru Sidin lah. Ini karya terbaru sini. Sep 102. Sep 102. Judulnya. Nah, ini karya-karya yang dipamerkan di sini yang pun Pamisbah itu dari karya-karya terbaru sini. Dari tahun 2019 akhir sampai 2020 yang dilukis ini pada masa Covid. Artinya Sidin ini untuk menjadi artinya tokoh ini lah sangat produktif lah Sidin ini lah. Iya, nah kita berpikir Pamisbah ini pantas kita tokoh. Kita ini kan perlu ketokohan lah. Iya, untuk menjadi panutan lah. Teladan dan motivasi juga lah. Selain itu juga untuk mengenalkan diri kita atau komunitas itu kan perlu tokoh. Perlu ya. Maka kita berpikir siapa kira-kira yang hendak kita tokohnya masih hidup. Ya Pamisbah yang paling pantas. Kenapa? Karena satu, dari segi usia beliau paling tua. Beliau ini murid langsung dari Gusti Solihin Hasan, Bapak seni lukis modern Kalimantan Selatan. Ya ini wadahnya lah. Ya, jadi ngaran sanggar nih lah. Sanggar di sini. Jadi ini Sidin murid Pak Solihin, pelukis Solihin, umur Sidin 29 tahun. 29 lah. Termasuk paling tua lah untuk pelukis di Kalsel selain Pak Norman dan Pak Nanang Emius. Kedua, dari segi produktivitas Pamisbah sampai hari ini masih sangat produktif. Dari segi kualitas jangan diadu lah, itu kan pada dipisah lah, karena nama Pamisbah ini besar, tidak hanya di Kalimantan Selatan tapi di tingkat nasional. Bahkan salah satu karyanya kan masuk dalam koleksi galeri nasional, pernah pameran Maestro. Artinya Pamisbah sendiri secara nasional diakui sebagai maestro lah, salah seorang pelukis maestro. Pernah di Indonesia pameran tunggal lah Sidin lah. Sudah 2015 ini pameran tunggal di Galeri Nasional Indonesia, memamerkan kurang lebih 70-an karya. Padahal itu kenal ruangan itu, dan Pamisbah memenuhi ruangan itu. Artinya ya sekali lagi dari segi kedisiplinan, dari segi karya, dari segi umur, usia lah, pantas Pamisbah ini kita tokohkan untuk jadi teladan gasan pelukis-pelukis di bawah beliau. Ya kita ini kawan-kawan ini. Nah, untuk selain lukisan Pamisbah ini menurut Pian kayak apa karya kawan-kawan ini dalam artinya menyikapi atau membaca Pamisbah sendiri untuk lukisan yang lain kayak apa menurut Pian sebagai seorang kurator nih kan nilai karya-karya yang artinya yang di bawah Sidin lah istilahnya kan dalam segi tausiah atau dari segi karyanya itu kayak apa? Variatif lah. Ini kan paling tua di bawah Pamisbah sedikit ada Pananang lah. Paling muda itu ada Kelvin lah, masih sekolah SMA. Dari segi kualitas pun variatif, dari yang macam-macam aliran juga lah. Macam-macam ini, dari yang realis agak surrealis agak fotografis kayak Bung Ahmad Nur. Terus kemudian ada yang agak surrealis, yang lebih banyak mungkin kecenderungannya agak surrealistik. Ada yang abstrak. Ada yang impresionis mungkin juga lah. Jadi dari agak beragam. Sangat beragam karya-karya, dari sisi kedalaman pun beragam. Kalau kita lihat ini kalau menurutku untuk di Kalimantan Selatan ini sudah sangat ideal. Artinya ini karya-karya terbaik. Jadi dengan kayak itu kita membaca Misbah sama dengan membaca seni rupa Kalsel terkini dengan karya-karya yang ada ini, mewakili gaya, mewakili kualitasnya, mewakili usianya. Jadi ya dengan sendirinya kita membaca Misbah itu membaca seni rupa Kalimantan Selatan. Artinya secara tidak langsung lah artinya kelihatan kualitas para pelukis yang ada di Kalimantan Selatan. Dan untuk itu makanya kita sengaja pakai sistem kurasi supaya ya terseleksi karyanya. Artinya memang karya yang berkualitas yang masuk. Kita pilih. Iya. Nah ini kan juga sebetulnya dengan adanya sistem yang selektif semacam ini, sebenarnya bukan untuk kemudian kadang menghargai yang karya kawan-kawan yang masih belum terpilih lah, tapi sebetulnya untuk menyemangati bahwa ini mestinya karya
standar minimal Standar. kita ini minimal standar. Jadi artinya kawan-kawan kalau hendak punya pameran yang agak sedikit dalam tanda kutip bergengsi, harus buat karya yang bagus, Iya. secara kualitas bagus. Ya, supaya artinya apa namanya, dengan adanya seleksi ini lah, artinya kan apa namanya tuh, supaya harganya bagus juga. Nah, Karena kan pameran ini selain dipamerkan juga jual dijual kan, Nah, ada harganya masing-masing. masing-masing lah. Nah, tapi ulun dengar lah ini selain pelukis Kalsel ada juga kayaknya pelukis luar. Oh iya, ada satu. Sebujurnya bukan orang asing juga, Bang Dia Yulianti itu kan sebujurnya orang Banjar. Orang Banjar juga lah, cuma domisilinya Cuma saat ini lah. Sidin kan habis kuliah di UISI langsung berdiam di Jogja kan. Menetap lah, tapi aslinya orang Kalsel juga lah. Aslinya rantau malah. Rantau lah. Nah, dan Dia Yulianti ini punya reputasi cukup besar juga karena ini salah satu pelukis perempuan terbaik di Indonesia. Sudah sering dibicarakan lah itu di tulisan para kritikus. Masuk juga sih murid Pak Misbah juga. Kalau murid langsung mungkin ada, tapi karena Pak Misbah itu berkawan baik dengan abahnya, abahnya kan dia kan pelukis juga, Budi Santoso itu. Nah, dia ini nganggap Pak Misbah ini ya abah, ya guru juga kan. Nah, dia sendiri menghadirkan dia ini kan bukan tanpa apalah. Entah alasan adalah. Ya, pertama bukan tanpa, maksudnya bukan mudah karena pertama dia kan punya reputasi kan, mungkin kan kalau pameran yang ecek-ecek ada maunya atau pameran yang, karena ini sudah terbiasa di pameran-pameran yang bergengsi yang harus karyanya itu dihargai sedemikian rupa, paling kadang secara display juga bagus, secara tempatnya juga lah mendukung, representatif. Tapi kenapa dia hakun 4 dan kenapa kita mengundang dia? Karena tadi pertama dia dekat dengan Pak Misbah. Kedua dia juga menganggap Pak Misbah sangat dekat dengannya, sehingga kemudian kira-kira kalau ya mengorbankan diri sedikit lah kan, mengirimkan karya biaya terus-terusnya. Ini semacam sumbang sih dia untuk Kalimantan Selatan. Yang artinya juga semacam apresiasi dia terhadap Pak Misbah. Sampainya hakun. Dia ini sudah pamerannya internasional. Terakhir pameran tuh tunggalnya di Aljazair. Terakhir tadi harusnya gini, kalau ada Covid harusnya sudah pameran di Eropa. Mana tunggal juga. Iya, tapi ya karena itulah. Karena Pak Misbah lah sebenarnya dia. Iya. Dan ini kan sebenarnya harusnya menyemangati kita. Apalagi ini ada satu wacana yang mungkin kurang terangkat selama ini, pelukis perempuan Kalsel itu kan ada banyak. Iya. Nah, dengan hadirnya dia memberi warna yang berbeda. Kan di sini ada, selain dia ada Rizka. Skala. Yang beginian lah. Nah, Rizka sekarang lagi kuliah pasca sarjana di Jogja. Kita harapkan ya ke depan juga mewarnai seni rupa Kalimantan Selatan juga lah, dan punya reputasi lah karena secara nasional. Kita berharap gitu. Iya. Nah mungkin nih sebelum menutup mandiran kita lah di Mumpung Pipi ya lah. Iya. Nah harapan pian nih apa dengan artinya dunia seni lukis lah, khususnya di Kalimantan Selatan nih. Aku berharap sih lah meningkat terus lah. Meningkat artinya secara kuantitatif pameran makin rancak. Secara kuantitatif kawan-kawan makin banyak berkarya. Secara kualitatif makin bagus. Makin kuat karya-karyanya. Dan harapannya lagi semakin membentuk pasar. Iya. Kita berharap karena di Kalsel ini kan hidup sebagai profesional pelukis itu masih belum tahu. Agak susah lah sebagai industri. Makanya aku berharap semalam ketika ada salah satu calon wali kota datang itu aku pada tolong Pak disupport ini, difasilitasi. Bukan berarti pemerintah harus memberi karya, pemerintah harus, tapi paling kadang memberikan fasilitas, mendukung lah, menjaringkan kita dengan menjalurakan. Karena penting, kenapa lukisan itu harus payu? Ya gasan menghidupi para pelukisnya kan. Kayak apa ini hendak melukis bagus kalau ibaratnya membagi duitnya lawan makanan, lawan kehidupan sehari-hari. Gasan keluarga lah. Gasan keluarga. Kan melukis ini kan banyak bahan-bahannya lah. Larang. Melukis ini larang. Karena kan ngecat rumah ya lah. Ngecat lukisan ini larang, kanvas larang. Kayak apa hendak bagus kalau bahan asal-asalan. Iya. Kanvasnya yang biasa, catnya yang kada bagus, kayak apa anak bagus karya. Selain skill.
jam terbang dua. Nah kayak apa hendak kita melukis banyak kalau duitnya membayar. Modal kan. Nah, makanya kita berharap dengan ini Muntung Cupi ini bisa mensosialisasikan juara. Nah, mudah-mudahan kan. Tadi banyak orang sugih ya. Banyak Orang sugih masa kan bisa menukari. Iya. Ini barang eksklusif ini. Dan ini kalau jadi investasi juga lah. Oh, investasi. Soalnya kan artinya lukisan Pak Misbah ini kan mendengar nih lah. Mendengar dari pihak juga maksudnya lah. Artinya di Kalsel nih ada banyak pernah yang ngoleksi kan. Orang-orangnya aja maksudnya. Setahu pula belum pernah lagi dikoleksi. Ya ada mungkin 1-2 mungkin ada kayak Pak Juni ada ngoleksi. Tapi maksudku yang secara luas belum ada. Pak Misbah ini bila kalau melukis tuh jarang yang ada payu. Pasti karena hidup dari murni lukisan profesional lah. Sini kan biasanya jual di Jakarta. Itu pembeli sini tuh kolektor dari Jakarta, dari mana-mana bahkan dari luar negeri kan. Kalsel sendiri kan tidak lagi orang-orang sugih itu mengoleksi karya Pak Misbah. Ini rugi benar. Apalagi di pameran ini Pak Misbah mengangkat harga relatif lebih murah lah dibanding yang kalau di pameran di luar. Artinya maksudku ya yang orang-orang berduit lah dukungan kita kan. Iya. Tokoh kita, anak dukung seni rupa kita, kesenian kita. Ya kan dari seni rupa ya lah kalau kita belajar kan artinya di seni rupa ini kan banyak warna-warna apa segala macam kan ada. Artinya warna kehidupan itu kan tergambar di sana ya lah. Banyak segi orang gagasan. per burung, per bisa harga sama sekian kita. Iya. Lukisannya alahan pada itu. Iya. Burung perkutut paling mati berapa umurnya? Kalau lukisannya abadi. Lukisannya abadi. Makin lawas makin larang. Nah ini bahkan perawatannya malah menyenang anu juga larang juga lah. Supaya jangan berjamur kan. Apalagi Pak Misbah punya reputasi nasional. Ya saja mungkin 10-20 tahun ke depan ya umur masih pada akhirnya meninggal juga semua kita ini lah. Nah ketika Pak Misbah sudah ada melukis lagi itu kan artinya karya Pak Misbah sendiri jadi terbatas dan itu barang itu kalau terbatas larang. Iya, jadi barang langka lah akhirnya. Sayang kita Kalsel kalau memiliki karya Pak Misbah. Itulah tadilah Pak Jarsidin. Mudah-mudahan artinya kualitas para pelukis-pelukis dan karya-karyanya itu semakin dikenal dan semakin artinya melambung tinggi gitu. Nah harganya tinggi dan dari segi kualitas juga artinya memenuhi artinya pasar lah istilahnya kan. Dan mudah-mudahan para kolektor di Kalsel ini bertambah gitu nah. Itu yang kita harapkan. Ya, karena kan perlu ini nah. Ya. Duit ya lah. Adul aja lah. Ada duit terusan lancar ya lah. Nah, ada duit kalau mau pisah. Nah, mudah-mudahan dengan adanya artinya pemandiran inilah di Muntung Cupi, artinya seni rupa semakin maju lah gitu nah kan. Semakin terbang gitu nah. Nah, ini salah satu karya Pak Misbah lah, Sep 102 dan ini sudah ada yang koleksi. Belum Sidin tuntung lukis sudah ada nang menampahi. Karena habis nih kan. Ada sampai setengah tahun hilangan sudah nih. Besok kan habis dah. Besok penutupan pameran. Nah, itu aja lah. Mudah-mudahan pemandiran kita ini ada manfaatnya ya Allah. Amin insyaallah ada manfaatnya. Mudah-mudahan terima kasih juga Kak Hajri sudah meluangkan waktunya. Nah, mudah-mudahan kita bertemu pulang ya nak di podcast atau Muntung Cupi selanjutnya ya Allah. Nah, terima kasih pada para penggemar Muntung Cupi di Filosofi Cupi channel ini. Salah hilap mohon maafkan, mohon sedikit pantun dadakannya lah. Iya. Nah, apalah. Nah, kayaknya jadi mau mikir lagi dah. Iya kan usaha kan, iya kan apa kita lah. Terima kasih, salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muntung Cupi. Cup ya Bu. Nah, bisa lah. Oke, terima kasih.